Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa kegagalan adalah suatu kesalahan, tapi bagaimana sebaliknya? Halo semuanya, saya Laudia Dinda Putri dari Prodi Bisnis Digital, mahasiswa UIN CM Jambe Bukit Tinggi. Dan ini teman saya Hafifah, Prodi Bisnis Digital, mahasiswa UIN CM Jambe Bukit Tinggi. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang kegagalan bukanlah selalu suatu hal yang buruk. Seperti yang dijelaskan pada buku On Design Thinking by Tim Brown, keyakinan yang dipegang secara luas ini salah kaprah. Kegagalan tidak selalu buruk. Dalam kehidupan, kegagalan terkadang buruk, terkadang tak terelakkan, terkadang baik. Yang kedua, belajar dari kegagalan bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, makanya hari ini kami akan membahas tentang strategi untuk belajar dari kegagalan dari Amy C. Edmondson. Akan ambil salah satu contoh dari bisnis yang ada di Bukit Tinggi. Aku yakin kita semua sudah familiar dengan kegagalan. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan dan kesalahan. Dan itu hal yang wajar karena kita manusia. Tapi secara alami, kita menolak untuk menerima kegagalan. Nah, mengapa kita sulit belajar dari kesalahan? Yang pertama adalah karena budaya menyalahkan. Kebanyakan orang takut mengakui kegagalan karena khawatir disalahkan, akibatnya kegagalan disembunyikan atau tidak dilaporkan. Contohnya adalah anak kecil atau bahkan mungkin diri kamu sendiri pasti pernah takut untuk disalahkan. Misalnya pas kamu kecil, kamu main kejar-kejaran sama saudaramu dan gak sadar ada gelas kaca di depan dan biar pecahlah gelas kaca tadi. Saudaramu pun ikut mengompor-ngompori dengan bilang, "Hayo lo, nanti ibu marah." Karena kamu takut disalahkan, akhirnya kamu menyembunyikannya dengan kasih tahu ibu ya, dan dengan menyogok saudaramu sedikit. Tapi pada intinya adalah kamu tetap berusaha menyembunyikannya. Ini bisa nyambung yang kedua, yaitu pendekatan yang salah. Daripada mikir bisa belajar apa, kebanyakan malah fokus pada siapa yang salah. Dari contoh tadi, seharusnya kamu bisa belajar suatu setelah gelasnya pecah. Mungkin belajar untuk lebih hati-hati dan jujur. Tapi malah fokus pada siapa sih yang naruh gelas itu di sana. Nah, dua faktor inilah yang membuat kita sulit belajar dari kegagalan. Budaya menyalahkan dan pendekatan yang salah. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis kegagalan. Ada 3 macam kegagalan. Yang pertama yaitu kegagalan yang bisa dicegah. Kegagalan yang bisa dicegah yaitu kegagalan yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti kesalahan pada pengikutan prosedur. Contohnya ialah saat kamu masak nasi, kamu sudah mencuci berasnya, memasukkan airnya, tapi malah lupa memencet tombol masaknya. Ini adalah kegagalan yang bisa dicegah dengan kamu menekan kembali tombol masaknya. Yang kedua, kegagalan dalam sistem kompleks, disebabkan oleh ketidakpastian dan kerumitan. Ini tidak sepenuhnya bisa dihindari, tapi bisa dikelola dengan deteksi dini. Contohnya kamu lagi main game nih sama teman. Tiba-tiba ketawa sendiri dia, nyengir-nyengir gak jelas. Indikator mau nge-troll ini. Jadi kita bisa hati-hati kalau beneran terjadi. Yang ketiga ialah kegagalan cerdas, terjadi saat kamu mencoba hal yang baru. Ini adalah kegagalan yang baik karena kamu mendapatkan pengetahuan baru. Contohnya misalkan kamu belajar main gitar, nyoba lagu sempurna tapi malah bunyinya nggak enak. Solusinya chordnya salah. Dengan begitu, kamu jadi belajar sesuatu yang baru dari kegagalan tersebut. Sekarang kita sudah mengerti bahwa budaya menyalahkan dan pendekatan yang salah itu bukanlah hal yang baik, dan jenis-jenis kegagalan itu apa saja. Sekarang, bagaimana cara untuk belajar dari kesalahan? Ada 3 cara belajar dari kegagalan. 1. Peran pemimpin. Hanya para pemimpin yang dapat menciptakan dan memperkuat budaya yang melawan permainan saling menyalahkan dan membuat orang merasa nyaman dan bertanggung jawab. Untuk mengungkapkan dan belajar dari kesalahan, mereka harus menegaskan bahwa organisasi mereka mengembangkan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi, bukan siapa yang salah.
Ketika sesuatu berjalan salah, Julie Morat, seorang Chief Operating Officer Children's Hospital and Clinics of Minnesota dari tahun 1999 sampai 2009, memberikan rasa aman untuk bersuara kepada karyawannya. Upaya ini sangat sukses untuk mengurangi kesalahan medis. Ada 5 praktik yang ia lakukan. 1. Merumuskan pekerjaan dengan akurat. Orang perlu pemahaman bersama tentang jenis kegagalan, apa yang terjadi, dan mengapa keterbukaan serta kolaborasi penting. Perumusan yang akurat menghilangkan stigma kegagalan. Dalam operasi kompleks seperti rumah sakit, banyak kegagalan serius adalah hasil dari serangkaian peristiwa kecil. Untuk meningkatkan kesadaran akan kompleksitas sistem ini, Morat menyajikan data tentang tingkat kesalahan medis di US, mengadakan kelompok diskusi, dan membentuk tim yang terdiri dari para tokoh berpengaruh di seluruh organisasi untuk membantu menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang tantangan ini. Yang kedua, menerima pembawa kabar. Mereka melaporkan kabar buruk, pertanyaan, kekhawatiran, atau kesalahan harus dihargai, bukan dihukum. Merayakan nilai dari kabar tersebut terlebih dahulu, lalu temukan cara untuk memperbaiki kegagalan dan belajar darinya. Morat menerapkan pelaporan tanpa menyalahkan, pendekatan yang mendorong karyawan untuk mengungkapkan kesalahan medis dan nyaris celaka secara anonim. Timnya membuat laporan keamanan pasien baru yang memperluas versi sebelumnya dengan meminta karyawan untuk menggambarkan insiden dengan kata-kata mereka sendiri dan memberikan komentar tentang penyebab yang mungkin. Tak lama setelah sistem baru ini diterapkan, tingkat kegagalan yang dilaporkan melonjak. Morat mendorong stafnya untuk melihat data tersebut sebagai kabar baik, karena rumah sakit bisa belajar dari kegagalan dan memastikan bahwa tim ditugaskan untuk menganalisis setiap insiden. Yang ketiga, mengakui batasan. Terbuka tentang apa yang tidak Anda ketahui, kesalahan yang Anda buat, dan apa yang tidak dapat Anda selesaikan sendiri, akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Segera setelah bergabung dengan rumah sakit, Morat menjelaskan passionnya untuk keamanan pasien dan mengakui bahwa sebagai pendatang baru, ia memiliki pengetahuan terbatas tentang cara kerja di Children's. Dalam prestasi kelompok dan diskusi satu-satu, ia menjelaskan dengan jelas bahwa ia membutuhkan bantuan semua orang untuk mengurangi kesalahan. Yang keempat, mengundang partisipasi, minta masukan dan ide, serta ciptakan peluang bagi orang untuk mendeteksi dan menganalisis kegagalan, serta mendorong eksperimen yang cerdas. Mengundang partisipasi, mengurangi resistensi dan sikap defensif. Morat membentuk tim lintas disiplin untuk menganalisis kegagalan dan secara pribadi mengajukan pertanyaan mendalam kepada para karyawan. Di awal, ia mengajak orang untuk merefleksikan pengalaman terbaru mereka dalam merawat pasien. Apakah semuanya aman seperti yang diharapkan? Ini membantu mereka menyadari bahwa rumah sakit memang perlu perbaikan. Tiba-tiba banyak orang antusias untuk membantu. 5. Menetapkan batas dan meminta pertanggungjawaban. Secara paradoks, orang merasa lebih aman secara psikologi ketika pemimpin jelas tentang tindakan apa yang patut disalahkan dan harus ada konsekuensi. Tetapi, jika seorang dihukum atau dipecat, jelaskan kepada mereka yang terkena dampak langsung atau tidak langsung pada yang terjadi dan mengapa hal itu layak dilaksanakan. Ketika menerapkan pelaporan tanpa menyalahkan, Morat menjelaskan kepada karyawan bahwa meskipun pelaporan tidak akan dihukum, perilaku tertentu seperti tindakan ceroboh, pelanggaran standar yang disengaja, gagal meminta bantuan ketika tidak mampu, akan dikenai sanksi. Jika seorang melakukan kesalahan yang sama 3 kali dan kemudian dipecat, rekan kerja biasanya mengungkapkan rasa lega. Di samping kesedihan dan keprihatinan, mereka memahami bahwa pasien berada dalam risiko dan bahwa kewaspadaan ekstra diperlukan untuk mengimbangi kekurangan orang tersebut. Nah, sekarang kita tahu bahwa kegagalan itu tidaklah sesuatu buruk dan bagaimana cara belajar dari kegagalan itu. Nah, sekarang mari kita ambil salah satu contoh bisnis yang ada di Bukit Tinggi, yaitu adalah seblak prasmanan. Bagi kalian di Bukit Tinggi mungkin sudah familiar lah, sudah sering juga pergi ke seblak prasmanan yang dekat Simpang Limau.
Dan terima kasih kepada owner sebuah prasmanan sudah mau diwawancarai. Ini ada cuplikannya sedikit. Jadi setelah ngobrol dengan owner dari sebuah prasmanan, jadi si owner cerita kalau pada bulan-bulan tertentu, contohnya seperti bulan Ramadan, itu penghasilan tidak jelas. Jadi kalau ini bisa termasuk ke dalam kegagalan tipe kedua, yaitu adalah kegagalan dalam sistem yang kompleks. Itu adalah kegagalan yang tidak sebenarnya bisa dihindari, tapi bisa dikelola dengan deteksi dini. Contohnya seperti tadi, pada bulan-bulan tertentu penghasilannya itu nggak jelas. Pada bulan-bulan tertentu penghasilannya itu nggak tetap. Jadi sabar. Jadi pada bulan-bulan Jadi si owner cerita kalau pada bulan-bulan tertentu omset itu nggak jelas, contohnya seperti bulan Ramadan. Nah, ini bisa termasuk ke dalam tipe kegagalan yang kedua, yaitu adalah kegagalan dalam sistem yang kompleks. Kegagalan yang tidak bisa sepenuhnya dihindari, tapi bisa dikelola dengan akses dini atau deteksi dini. Ya, deteksi dininya seperti yang tadi. Pada bulan-bulan tertentu omsetnya jadi tidak jelas. Nah, bagaimana cara si owner supaya penjualan itu tetap stabil atau mungkin bisa meningkat? Jadi solusi yang dipikirkan oleh owner adalah membuka outlet baru di tempat lain. Nah, ini adalah salah satu cara yang sangat bagus karena dia tidak bisa menjual sebak pada pagi sama siang hari dan cuma bisa menjual pada sore dan malam. Jadi dia tuh membuka jualannya di tempat lain gitu. Jadi produk-produk dari sebuah prasmanan ada yang dijual di tempat lain, dan ini adalah cara yang sangat bagus karena dia bisa menjual di tempat sebuah prasmanan, dia juga bisa menjual di tempat lain. Nah, ini bisa membuat penghasilan itu tetap stabil atau mungkin meningkat. Ini bisa membuat penghasilan itu tetap stabil atau mungkin meningkat, seperti itu. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa teman-teman kontekskan sendiri ke dalam kehidupan teman-teman. Untuk penutup, kegagalan mungkin terasa tidak enak ketika kita menghadapinya, tapi kegagalan juga memberikan kita sebuah pelajaran yang berharga, dan mungkin itu akan membuat kita menjadi lebih baik daripada hari ini. So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.